Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan berefleksi bersama melalui tema kita, yaitu Tuhan yang Kudus, yang diambil dari Keluaran pasal yang ketiga, ayat 4 sampai dengan 5. Kekudusan adalah salah satu atribut Tuhan, sehingga Tuhan yang kudus itu tidak boleh dihampiri dengan sembarangan. Saat pertama kali Tuhan menampakkan diri kepada Musa, Tuhan hadir di dalam semak duri yang menyala dengan api. Dan saat itu Musa meresponnya dengan menutup wajahnya, sebab dia takut akan hadirat Tuhan. Akan tetapi melalui peristiwa ini, Tuhan mengundang Musa untuk menerima pengampunan dan hidup kudus. Hingga akhirnya kita bisa melihat di dalam kitab Keluaran bagaimana akhirnya bangsa Israel bisa mengenal Tuhan secara pribadi setelah peristiwa kejatuhan manusia sebelumnya. Melalui Musa, Tuhan mengajarkan bangsa Israel bagaimana masuk dan hidup di dalam kekudusan. Saya ingin mengajak kita mengilustrasikan kekudusan Tuhan sama seperti matahari. Matahari bersinar terang dan kita bisa merasakan dampaknya dari bumi ini. Matahari menolong banyak aspek kehidupan kita setiap hari. Tetapi apabila kita manusia mendekatinya, kita bisa binasa oleh panasnya. Demikian juga dengan kekudusan Tuhan. Untuk menghampiri Tuhan yang kudus, kita haruslah menerima dan merespon undangan dari Tuhan, sebagaimana Tuhan mengundang Musa masuk ruang kudusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak hanya Musa dan bangsa Israel yang telah diundang Tuhan masuk dan hidup di dalam kekudusan, tetapi kita juga diundang oleh Tuhan untuk menjadi kudus, hidup di dalam kekudusan. Lalu bagaimana kita merespon undangan dari Tuhan bagi kita semua umatnya? Yaitu dengan memulai pertobatan dan menerima pengampunannya. Dengan demikian, kita disucikan dan dibersihkan, diampuni dari dosa kita. Dan tanpa kekudusan, kita tidak bisa mengenal Tuhan secara pribadi dan peka terhadap panggilannya bagi hidup kita. Hidup di dalam kekudusan atau hidup kudus bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Ada banyak rintangan yang membuat kita terjatuh dan akhirnya memilih untuk mengabaikan panggilan Tuhan ini. Namun, tetaplah setia memenuhi panggilan Tuhan untuk hidup kudus, sebab Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita. Oleh sebab itu, marilah kita memulai hidup kudus dengan melatih diri menjalankan disiplin rohani. Disiplin rohani dalam hidup kita bisa kita mulai dengan disiplin berdoa, membaca dan melakukan firman-Nya, sehingga setiap orang yang ada di sekitar kita mampu melihat penyertaan dan karya Tuhan di dalam hidup kita. Dan dengan demikian, mereka tertarik untuk turut hidup di dalam Tuhan. Hidup kudus membawa kebaikan bagi kita dan sesama. Marilah masuk ke ruang kudus Tuhan melalui Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita.